صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini. Seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Pada malam ini kita dipertemukan dari Keningau ke kota Kinabalu. Tidak dirancang, tetapi Allah telah merancangkannya. Hadirin para jamaah yang dikasihi sekalian, malam ini merupakan malam 2 Muharram 1447. Bila masuk bulan Muharram, ada satu peristiwa yang berlaku, yaitu hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah yang dulunya namanya Yathrib. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, agama Islam berkembang. Umat Islam ada kekuatan. Lalu Nabi Muhammad dan umat Islam kembali ke kota Mekah. Apabila Nabi kembali ke kota Mekah bersama umat Islam, maka kota Mekah ditaluki oleh orang Islam. Bila kota Mekah telah ditaluki ataupun telah menjadi wilayah Islam, maka Nabi pun bersabda, la hijratun ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Artinya, kewajiban untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah telah tamat. Tidak ada sudah istilah hijrah. Karena apa? Karena kota Mekah telah menjadi wilayah Islam. Walakin, kata Nabi,
Tetapi walaupun hijrah tidak ada selepas kota Mekah, yang ada apa? Kata Nabi, jihadun wa niyatun. Jihad dan niat itu ada. Hadirin hadirat para jamaah yang dikasih sekalian, malam ini saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama kita mengkaji tentang hadis ini, konsep hijrah ini berdasarkan pandangan para ulama sufi. Apa yang dimaksudkan hijrah sekarang ini? Padahal Nabi sudah mengatakan tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tapi kelima istilah hijrah itu masih dipakai, karena dia ada kaitan tentang kata Nabi seterusnya itu, yaitu walakin jihadun wa niyatun. Ini ada kaitan. Kerana nak berhijrah perlu ada jihad. Artinya maksud hijrah sekarang ini adalah perpindahan, transformasi, perubahan sistem kehidupan manusia dari satu perkara kepada satu perkara. Itu hijrah. Maka bila Nabi kata walakin jihadun, artinya jihad itu perlu ada untuk kita mentransformasikan diri kita. Kalau kita lihat, jihad itu terbagi ke beberapa perkara. Pertama, jihad melawan nafsu. Inilah yang kita mau transformasi tentang nafs. Yang kedua, jihad dengan ilmu. Artinya transformasi kepada jahil kepada yang berilmu. Dia perlu jihad. Jihad lisan, ya, dia itu satu jihad yang dulunya dia berkata-kata bohong, maka perlu ditransformasikan bercakap jujur. Jihad bil mal, dulu dia malas nak berinfak, dulu dia malas nak bersedekah, maka perlu dia transformasikan jihad untuk agar dia bersedekah. Jihad fisabilillah, jihad menentang kezaliman. Maka inilah yang perlu diubah. Tetapi pada malam ini saya tidak sentuh semuanya. Dan kalau sentuh semuanya, masa tidak cukup. Saya akan sentuh jihad melawan nafsu, yang namanya mujahadah nafsiyah. Nah, inilah yang kita mau transformasikan. Karena di dalam jiwa manusia ini yang dinamakan nafs, dia ada 7 maqam, 7 tempat yang perlu ditransformasikan, perlu diijrahkan. Dari maqam ammarah diijrahkan kepada maqam lawamah. Daripada maqam lawamah perlu diijrahkan kepada maqam mulhamah. Daripada maqam mulhamah perlu diijrahkan lagi kepada maqam mutmainnah. Daripada maqam mutmainnah dihijrahkan, ditransformasikan ke maqam mardiyah. Daripada maqam mardiyah ditransformasikan ke maqam radiyah, sehinggalah sampai ke tahap yang tinggi yang dinamakan kamaliyah. Ini berdasarkan ulama-ulama sufi. Tetapi kalau berdasarkan Al-Quran, dia ada 3 sahaja, yaitu ammarah, lawamah, dan mutmainah.
Dia akan berpusing di situ-situ saja. Nanti kita akan bicarakan. Kenapa jihad ini perlu? Karena jihad nafsiyah ini berbanding semua jihad-jihad yang saya sebutkan tadi, jihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang lebih afdal, sebaik-baik mujahadah. Karena semua jihad-jihad tadi itu tidak akan tercapai kalau tidak dirinya tidak dididik, tidak diterbiah, tidak ditazkiyahkan. Dia tidak mau menuntut ilmu karena dalam dirinya ada sifat malas. Maka inilah yang perlu dijihadkan, dihapuskan, dibunuh agar sifat malas ini dihilangkan menjadi rajin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kata Nabi, afdalu jihad ayyujahidar rijal nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama ialah seseorang yang berjihad melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Ini yang perlu ditransformasikan. Dia ada 7. Nafsu amarah yang terdiri daripada sifat maksiat. Apa itu sifat maksiat? Sifat yang suka kalau Allah perintah dia langgar, dia tidak buat. Yang Allah larang dia buat. Nah, ini ada di dalam nafsu amarah. Kalau ada itu dalam dirinya, maka dia masih berada dalam maqam amarah. Saya bagi satu contoh dalam supaya paham tentang salat. Ya. Nah, ini kita kaji ya tentang salat. Kenapa saya pilih ibadah salat? Karena ibadah salat ini merupakan kepala semua ibadah. Kunci ibadah. Istilahnya, betul kita punya akidah, salat kita pun betul. Salat kita tidak betul, semua amalan pun mengikut tidak betul. Kenapa? Karena yang awal dihisab, awal ditanya bukan sedekah, bukan zakat, bukan infak, bukan buat baik. Yang awal ditanya oleh malaikat ketika kita di alam barzah, yaitu tentang salat. Bila dia lihat salat kita merah, amalan yang lain pun dia tidak tengok sudah. Ini ibarat seperti dulu yang mengambil SPM. Semua sejarah matematik bahasa Inggris geografi sejarah semua tiba-tiba bahasa Melayu cangkul. Nak masuk universiti tidak boleh walaupun semua Kenapa? Sebab universiti akan tengok yang pertama sekali apa dia? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu gagal, semua turut KO. Beginilah ibaratnya kepada salat. Sebab itu kenapa kata Nabi walakin jihadun, yang ada itu jihad. Kenapa? Karena hidup di dunia ini yang menentukan kita punya pengakhiran baik ataupun buruk bukan sekarang ini, tetapi ketika kita meninggal dunia. Kalau hari ini ibadahnya subhanallah, tapi
belum tentu lagi akhir kehidupannya dia dapat kekal dan istiqamah. Sebab itu kata Nabi, jihad penting. Karena iblis laknatullah tidak akan berhenti untuk membisik jiwa kita bersama-sama dengan amarah untuk membawa kita bersamanya di akhirat, di neraka. Dia tidak berputus asa, karena iblis sudah berjanji di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembalikan tentang salat. Kita tahapkan dengan 7 maqam tadi, nafs. Contoh, dia tidak salat, artinya dia berada di maqam mana? Di maqam ammarah. Karena Allah perintah dia salat, dia tidak salat. Ya. Dia tidak salat. Setelah itu tiba-tiba Allah gerakkan kakinya. Allah gerakkan kakinya untuk pergi ke masjid mendengar ceramah tentang salat, hukum orang yang tidak mengerjakan salat, orang yang meninggalkan salat, ya. Dia dengar siapa yang tidak salat begini, dia dengar. Tiba-tiba terdetik di hatinya rasa misal, rasa insaf, rasa ingin berubah. Maka dia sudah berada di tahap yang dipanggil lawamah. Dia sudah rasa menyesal. Dia hina dirinya. Kenapa kau tidak sembahyang? Kau tahu kau sembahyang ini adalah hukum yang wajib. Dia sedar. Maka dia berada di tahap lawamah. Apa itu lawamah? Lawamah ini penyesalan. Maka kalau ada orang-orang yang menyesal, maka dia sudah berhijrah dari makam amarah ke makam lawamah. Ya. Tapi kadang-kadang penyesalannya itu, kita lihat, adakah dia berpindah ke makam mulhamah ataupun kembali balik kepada amarah. Kadang-kadang ada orang insaf, sedar, dengar ceramah, subhanallah, menangis-nangis, sedih. Tapi keluar masjid, kembali balik, nasihat dia solat, insaf pada ketika itu saja. Maka dia kembali daripada lawamah. Kalau dia tidak buat apa yang dia nyesalkan tu, dia akan kembali kepada amarah. Dia tidak dapat berhijrah kepada lawamah pergi mul'amah. Ini hijrah kita itu. Ini kehidupan kita dalam dunia. Tentang salat ini. Dia sedar. Tapi kalau dia salat, artinya dia sudah insaf, dia dengar ceramah, insaf dia. Lalu dia pun lepas dengar ceramah, balik rumah, dia pun mula start sembahyang. Dihilhamkan untuk dia beribadah yang namanya mulhamah. Dia pun sembahyang. Allah sembahyangnya. Tetapi iblis ini tidak berhenti. Dia hasilnya enggak. Kenapa? Karena dia sudah sembahyang, tapi dia mau berhijrah daripada mulhamah kepada mutmainah, itu akan dialang oleh iblis. Jangan sampai dia berhijrah dari mulhamah kepada mutmainah. Dia sudah sembahyang, tapi kadang-kadang ada orang sembahyang sudah, tapi pada seperti roti, kejap solat, kejap tidak, kejap solat, kejap tidak. Ini mulai ni. Bila dia begitu, dia kembali kepada amarah, balik. Inilah kehidupan manusia. Sebab itu bukan jihad, lawan. Jangan rasa sudah sembahyang apa kita sudah menang. Belum, kita belum menang lagi. Berlawan dengan iblis, belum. Kita menang hingga apabila kita menebuskan nafas yang terakhir, yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bila kita mati dalam keadaan muslimun, situ kita sudah berjaya.
Artinya bila sebut muslim, artinya dia melaksanakan Islam itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakannya. Itu sebabnya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu, dia tidak menggunakan perkataan Islam. Dia menggunakan perkataan Muslim. Muslim ini apa? Isim fa'il. Orang yang melaksanakan hukum Islam itu, perintah Islam itu dipanggil Muslim. Karena ada orang Islam belum tentu dia Muslim. Kenapa? Atas dasar agama Islam dia percaya, dia yakin, tapi tidak melaksanakan, maka dia bukan Muslim. Mungkin dia musyrik, mungkin dia munafik. Na'udzubillah. Dia beragama Islam, tetapi berjanji tidak amanah. Dia berjanji, lalu dia khianati janjinya, lalu mati. Maka mati dalam keadaan munafik. Kenapa? Karena dia mati membawa sifat munafik. Maka matinya munafik, bukan Muslim. Maka sebab itu yang menentukan ke akhir hidup kita ini bukan sekarang ini, tetapi ketika kita mati. Sebab itu kita sentiasa jihad. Setiap hari kita berhijrah, jihad. Awal pagi bangun jihad. Karena apa? Karena nak berpindah ke satu tempat itu bukan senang. Iblis sentiasa berusaha untuk mengembalikan kita kepada amarah, tempat yang pertama balik. Dia akan berusaha. Ya. Dengan ceramah sedar. Artinya bila dia salat, dia teruskan, dia istiqamah, muhamah istiqamah, ya, dia tidak tinggalkan sudah, ya, maka dia naik lagi, dia berhijrah lagi kepada mutmainnah. Mutmainnah nak tembus kepada mardiyah, radiyah, kamaliyah. Ini terkait tentang niat. Sebab itu kalau kita lihat, ya, niat dia pada kata faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia pengguna hijrah. Artinya kenapa Nabi guna hijrah? Karena dia terkait dengan jihad. Okey. Penjelasan kita lihat dari sudut pandangan sufi. Saya berbicara ini pandangan sufi. Ya. Untuk membersihkan kalbu, mentazkiyahkan kalbu. Nah, kalbu ini kalau kita istilahkan kita panggil hati. Tapi bagi saya kalbu ini bukan hati, dia jantung. Jantung yang berdegup 24 jam sepanjang kita hidup. Apabila roh kita ditarik, dia akan berhenti. Itulah jantung. Stop darah semua. Kalau hati dalam bahasa Arab kibdun. Itu hati. Kabat atau panggil. Kalbu ini jantung. Ya. Maka niat ini penting. Kenapa? Ulama sufi nak capai kepada mardiyah, radiyah, kamaliyah. Artinya dia salat itu bukan karena syurga, bukan karena neraka, bukan karena apa-apa, tetapi karena ilahi antal maqsudi wa ridaka matlubi. Ini motivasi orang-orang sufi. Ada orang sembahyang karena syurga. Dari sudut fiqh tidak ada masalah. Tapi saya berbicara ini dari sudut sufi, bukan fiqh, bukan ahli fiqh. Tapi kita berbicara ahli sufi. Ya. Kadang-kadang ada orang bersalawat kerana mau kaya, dia pun bersalawat. Bukan ilahi antal maqsudi wa ridaka matlubi. Ya. Ada kadang-kadang dia berzikir kerana mau duit. Dia pun rajin berzikir. Dia pun ubah dirinya. Dari dulu tidak pernah zikir, dia berzikir. Kenapa?
Hijrah itu karena niatnya berzikir itu karena dia dengar kalau kau zikir begini kau akan dapat duit. Maka hijrahnya daripada tidak berzikir kepada zikir karena duit. Maka dia hanya tahap mutmainnah saja, tidak sampai kepada mardiyah, radiyah, kamaliyah. Nah, ini harus. Kalau nak mencapai ke arah mardiyah, radiyah, kamaliyah, maka ilahi antal maksudi. Semua yang aku ibadahkan ini adalah untukmu ya Allah. Redaku yang ku cari. Masalah syurga dan neraka itu urusanmu, bukan urusanku. Kenapa? Kenapa aku ibadah? Kenapa aku sholat? Karena aku ini hambamu. Apapun yang kau suruh, aku ikut. Ibadah itu berat ataupun tidak, karena kau perintah, aku turut. Kenapa? Karena aku hambamu. Sebab itu ada orang salat bila tidak kaya dia salat. Kenapa? Karena dia sembahyang mau kaya. Bila tidak kaya-kaya dia lihat orang Cina pun, orang yang tidak sembahyang pun boleh kaya. Kenapa aku yang sembahyang kaya? Karena tujuan kita salat itu bukan karena kaya, bukan tapi karena Allah. Ilahi antal maqsudi wa radaka maqludi. Nah ini. Kalau menurut pandangan ahli sufi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hijrah kita ini, jihad kita ini tidak lari daripada jihad dan niat ini tidak lari. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau di dalam kitab Imam Ghazali Ihya'ul Ulumuddin, apabila seseorang meninggal, yang orang itu kita lihat pada zahirnya dia itu ahli masjid, ahli salat, ahli zikir, meninggal dunia, maka kata Imam Ghazali kita dilarang untuk mengatakan dia ahli syurga. Tidak boleh. Kenapa? Karena dari zahir kita nampak dia macam ahli syurga, tetapi dari dalaman belum tentu lagi, karena antara dia dengan Allah. Contoh, ada orang berhijrah, dulu tidak pernah datang ke masjid, hari ini dia datang ke masjid. Dia berhijrah, datang ke masjid setiap hari, zuhur datang, maghrib datang, isya datang, subuh datang, asar datang. Dia berhijrah. Kita pun nampak dari zahirnya, subhanallah, manusia ini hebat, rajin dia pergi ke masjid. Tapi kita tidak tahu dalamannya apa, kenapa dia pergi ke masjid. Rupa-rupanya dia pergi masjid, berhijrah, daripada dibebel oleh istrinya di rumah, dia datang ke masjid supaya tidak dibebel. Kan ini niatnya itu kan salah. Artinya datang ke masjid ilahi antal maqsudi, tetapi lari daripada bebelan istrinya. Tidak tahan dibebel, dia berhijrah ke masjid. Masjid tenang, dia tidak dibebel. Lama dia duduk berzikir, subhanallah. Nah ini, lihat. Kenapa? Lihat niatnya. Sebab itu Allah kata, sebab itu di dalam mana-mana ibadah, hatta ibadah kurban pun jelas Allah kata apa? Allah tak lihat kau punya sembelihan berapa banyak kau sembelih, Allah tidak lihat. Apa yang dia lihat? Qalbu, ikhlasnya. Kadang-kadang tidak apa, kadang-kadang ada orang sembelih nak tunjuk dia punya hebat, aku boleh korban tahun-tahun, dia mau tunjuk ada, begini kita tidak tahu. Sebab itu di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan kita tidak boleh mengatakan seseorang itu masuk surga ataupun neraka. Kadang-kadang kita lihat orang itu begini, tetapi kita tidak tahu akhir kehidupannya dia bertaubat lalu mati. Tapi kita kata, dulu dia di mak tempit ini. Tapi kita tidak nampak yang dia pernah bertaubat kepada Allah. Kita tidak nampak. Sebab itulah
hijrah kita ini perlu diikuti dengan niat. Penting niat. Apa yang kita cari? Sebab itu para sufi, mereka ini lebih mencari kasih sayang Allah. Mereka buat itu karena apa? Karena mencari cintanya Allah. Kenapa dia banyak beribadah? Karena dia mencari cintanya Allah. Sebab itu dia beribadah, dia tidak mau kuantiti, tapi dia mau quality. Kalau banyak kuantiti tapi quality tidak ada, Allah tidak suka. Kenapa? Kata Allah, dia lebih suka yang amalan yang sedikit tapi berterusan. Allah suka yang itu. Ya. Nah, ini kita perlu lihat. Sebab itu kita tidak suruhlah semua ambil satu amalan yang Rasulullah anjurkan. Rasulullah tidak suruh kamu ambil semua, ambillah mereka kemampuan anda. Ambil satu. Ya. Untuk kita berhijrah ya, ke arah kebaikan. Inilah namanya hijrah, jihad dan niat perlu dibetulkan. Jangan jihadnya berubah saja, tapi niatnya salah. Kadang-kadang ada orang berubah kerana manusia. Dia berubah. Kenapa dia berubah? Kerana manusia, kerana dia mencintai seorang wanita, dia berubah. Bukan kerana Allah. Ini ada, ini kehidupan nyata. Ini bahaya. Sebab itu Nabi kata, walakin jihadun wa niyatun, mesti sama-sama. Berubah niat kena betul kerana Allah, bukan kena siapa-siapa. Kadang-kadang berhijrah kita sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Karena kita dalam kesusahan, kita pun sembahyang. Bila senang tinggal salat. Hijrah salah. Kenapa? Karena hijrahnya itu, perubahannya itu, transformasinya itu kerana susah, maka dia pun berubah. Bila senang kembali balik kepada umrah, tinggalkan salat. Inilah kehidupan kita. Sebab itu perlu jihad. Jihad itu penting. Lawan diri kita. Ya. Yang tidak salat lawan bangun subuh. Ya. Ingat perkongsianlah. Satu perkongsian ilmu yang saya dapat ketika saya belajar di negeri Kedah. Macam mana satu mujahadah itu yang sampai tahap dia menjadi satu sebati dalam dirinya. Dulu ketika saya belajar di negeri Kedah, sampai di sana ada satu orang ustaz. Dia ajak saya untuk salat tahajud, bangun jam 3 pagi. Ya. Itu sebabnya ya, kalau kita istiqamah selama 40 hari dia ada perubahan. 40 hari. Ya. Saya diistiqamahkan. Bangun setiap didakan gerakan. Jam 3 bangun. Tidak putus samalah 40 hari. Saya istiqamah. Ustaz itu kasih bangun. Satu hari setelah 40 hari, Ustaz itu ambil jam saya yang dia bagi hari itu. Dia ambil balik. Saya kata, Ustaz, nanti saya tidak terbangun salat tahajud. Sebab tidak ada luncing. Artinya dia mau ajar saya jangan berharap dengan luncing. Dia betul. Dia ambil. Ada apalah? Saya pun rasa macam sedih juga. Kan sudah perasaan takut tidak terbangun. Lalu tidur. Ini kuasa. Itu sebabnya kenapa 40 hari. Kenapa? Bukan saya mempunyai tablet ya. Kenapa 40 hari? Sebab nanti saya cerita. Dia punya kaidah konsep 40 hari ini. Tapi tak perlu keluar pun, kita boleh buat sendiri. Tapi kalau istiqamah, tidak putus-putus, maka saya nak ambil iktibar ini berlaku dengan diri saya sendiri. Macam mana boleh tepat jam 3 saja mata ini otomatik terbuka. Kenapa? Karena kebiasaan sudah menjadi tabiat.
Maka nak menjadikan dia terbiat di dalam diri kita, mesti kita istiqamah 40 hari. Tapi nak istiqamah 40 hari ini bukan senang. Kerana banyak halangan. Sebab itu kenapa kalau kita keluar untuk, bukan saya mengajak kamu jadi tablik ya, tapi saya lihat kaji di tablik itu kenapa orang boleh berubah. Kerana selama 40 hari itu doa akan duduk di masjid tanpa pikir dunia, mereka berzikir. Dalam masjid itu sebabnya keluar saja selesai 40 hari ada yang berubah. Banyak artis yang berubah. Kenapa? Karena 40 hari hati mereka sudah tercuci, tidak putus-putus. Tapi kalau kita buat di rumah, kadang-kadang, ini alangannya. Kadang-kadang kesibukan. Hari ini kita buat, tapi keesokannya nak jumpa, ada orang telepon. Mat, sini kau datang sini. Terganggu lagi, putus lagi amalan nih. Itu rahsianya. 40 hari. Ya. Macam contohnya, kita mau zikir, kan susah itu zikir. Ya, amalan. Banyak amalan kita. Saya dulu belajar di masa ketika belajar di Mesir ni, ya, pergi ke jumpa dengan syekh-syekh yang ahli-ahli sufi ni, banyak macam, ya, tarik-tarik banyak macam zikir yang saya ambil untuk, tapi tidak mampu semua. Ada satu saja yang saya amalkan sampai sekarang ini. Selawat dan panggil selawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali itu. Itu. Imam pertama itu betul lah mengistiqamahkannya selama 40 hari bukan perkara senang. Sampai yang kelima hari dia macam malas sudah, ada rasa malas. Nak berzikir, nak berselawat sallallahu ala Muhammad, sampai kita pun berzikir sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, cukupkan dia 1000 itu. Musa mengantuk saja. Kadang-kadang dia tertidur. Ini cabaran. Sebab itu Nabi bermunajah, Nabi Musa 40 hari. Sebab itu kena jihad. Jihad ini memerlukan kesungguhan. Itu sebab kalau kita berperang ke medan perang, kita mesti ada alatnya. Kalau kita pergi begitu je berjihad, mati kita. Maka sebab itulah salah satunya cara kita bermujahadah supaya dia sebati dengan diri kita. Laksanakanlah suatu amalan itu selama 40 hari secara istiqamah, InsyaAllah. Kalau tidak percaya, malam ini jam 3 saja bangun secara istiqamah. Jam 3 bangun dalam perintah detik. Setiap hari bangun. 40 hari tutup luncing, otomatik terbuka. Tapi ingat, kalau kita tinggalkan selama 40 hari berturut-turut, dia akan datang balik. Nak mulakannya lagi, bukan perkara yang mudah lagi. Ya, kena balik. Ini yang diajar sebenarnya dari diri kita. Kita sudah tahu ilmu, banyak sudah Nabi ajar. Nabi ajar istighfar 1 hari 70. Nabi ajar 100 kali 1 istighfar. Kenapa? Nabi lebih tahu kenapa. Nabi buat itu bukan untuk dia, tetapi Nabi buat itu untuk kita, untuk dia maklum kepada anda, kepada kita. Wahai umatku, ingat, 1 hari mesti kamu beristighfar 100 ataupun 70 kali, mesti, lebih tidak apa, jangan kurang. Kenapa? Karena Nabi itu kan dia beristighfar itu bukan karena dia berdosa, kan dia maksum. Tapi kenapa? Untuk kita, karena kita ini manusia bukan maksum ada dosa. Sebab itu disuruh. Artinya kita muhasabah diri pada Ba'al Ijra ini, selama tahun lepas, berapa kali dalam 1 hari kita beristighfar kepada Allah. Adakah kurang ataupun lebih? Muhasabah diri. Nabi saja yang maksum, setiap hari dia beristighfar 100 ataupun 70. Yang kita ini bukan maksum, berapa istighfar kita? Muhasabah. Ini bukan anda, tak untuk diri kita sendiri. Sama-sama kita berpikir, beristighfar. Ada ringkas, astagfirullah, simple. Tapi dengan astagfirullah itulah
berat lidah nak sebutkan. Banyak zikir yang diajar oleh Rasulullah di dalam hadisnya, banyak. Hanya tinggal kita mengamalkannya. Tapi kadang-kadang benda itu ringan tapi berat di lidah. Kenapa? Karena ingat iblis ada. Inilah mujahadah. Ini dikatakan oleh Nabi, la hijratun ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Artinya jihad, hijrah itu tidak ada sudah. Yang ada apa? Jihad. Kamu terpaksa setiap hari mentransformasikan, terutamanya salat. Kalau dulunya kita salat karena ingin surga dan neraka, maka niat kita, aku salat karena aku seorang hamba. Aku salat bukan karena aku alim. Aku salat bukan karena aku bertakwa, bukan orang yang ulama dan sebagainya. Tetapi kita salat karena yang pertama kita hamba. Kita sudah mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita sudah mengaku tidak, aku bersaksi. Syahadah yang pertama, kita sudah bersahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka perbuktinya di mana? Buktinya ketika kita salat. Itulah pengabdian kita, pengabaan kita kepada Allah. Urusan surga neraka itu urusan Allah. Dia nak bagi ya haknya, kita ni hambanya. Kita tidak ada kekuasaan. Maka ya, saya bercakap atas dasar sufi. Maka jihadlah, niatlah, kembalilah. Sebab itu ahli sufi selalu baca bila keras mana-mana, dia akan ingatkan dirinya. Dia selalu baca Ilahi antal maqsudi wa ardaka matlubi. Tuhanku, engkau tujuanku, redamu yang aku cari, yang ku tuntut. Kasih sayangmu, bukan yang lain. Hanya engkau yang aku tuntut, kasihmu yang aku tuntut. Karena bukan amalanku yang bawa ku syurga, tetapi kasih sayangmu yang bawa ku syurga, ya Allah. Bukan bukan amalanku yang membawa ketenangan, ya Allah, tetapi karena sayangmu, rahmamu, hatiku tenang, ya Allah. Kadang-kadang amalan ini boleh membawa kita kepada riya. Kadang-kadang amalan ini boleh membawa kita kepada takabur. Kadang-kadang amalan ini boleh membawa kita riya. Sebab itu amalan tidak boleh menjamin kita masuk ke dalam syurga. Yang membawa kita masuk ke dalam syurga ini adalah redha Allah. Berapa ramai orang beribadah dalam hatinya ada riya. Sebab itu iblis ini dia bukan saja mengajak kepada buat kejahatan, maksiat, tetapi iblis ini lebih kepada mengajak manusia ini. Dia kasih rajin itu manusia beribadah, bersedekah, berinfak. Tetapi dalam masa yang sama dia suntik satu racun. Racun apa? Riya, takabur, sombong di dalam hati manusia, menyebabkan hancur amalannya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Setelah itu isyak sudah ini. Isyak sudah. Ya, oleh kita buat kesimpulan. Ya, sebenarnya ini kitab tazkiyah. Kita bicara pasal tazkiyah ahli sufi. Kenapa saya suka berbicara bila saya ada kuliah, saya ingin sentuh tentang ahli sufi? Karena kita ada belajar satu hadis yang namanya iman, Islam dan ihsan. Semua manusia saya yakin boleh dapat iman, Islam, tapi ihsan ini jarang ada. Karena ihsan ini bukan dipelajari. Karena ihsan ini dia adalah rasa di dalam jiwanya, rasa takwa di hatinya, rasa takut di hatinya, rasa benci, semua rasa. Sebab itu apabila ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi, apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budullah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarau, jika kamu tidak melihat Allah, seolah-olah kamu merasai. Rasa.
merasai kehadiran Allah. Artinya kita rasa ketakwaan kita, kita rasa kehambaan kita. Itulah khusyuk namanya. Bukan khusyuk ini kita tidak sedar siapa di tepi kita, kita tidak dengar. Sebenarnya khusyuk ini kita merasai kita itu hamba, tidak mengharap apa-apa. Itulah ihsan. Ya, insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk berhijrah. Maka berhijrahlah dengan jihad dan niat yang betul. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memperoleh iman, Islam dan ihsan itu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.